Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat, hadirin hadirat jamaah Masjid Asyura Pasar Benai yang kami hormati, kami muliakan. Semoga kita semuanya senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh kali ini, hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih mengalir darah di badan kita, masih berdetak jantung kita, masih berdenyut nadi kita. Allah masih memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita. Mudah-mudahan kesehatan dan kesempatan yang diberikan bisa kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baru terasa godangnya nikmat sehat kalau awak lah sakit. Ketika awak sehat tak terasa nikmat sehat. Tapi kalau ketika awak lah mulai sakit, barulah terasa betapa besarnya nikmat sehat. Baru terasa betapa besarnya nikmat kesempatan tak kala kita sudah meninggal dunia. Tidak ada lagi kesempatan. Makanya kalau diberi kesempatan orang-orang yang mati itu untuk hidup kembali ke dunia, mereka akan gunakan untuk beramal soleh. Jadi keinginan orang-orang mati itu kalau diberi balik ke dunia, dia ingin hadir ke masjid, ingin sholat, tapi kesempatan tidak ada oleh. Makanya dalam sebuah hadis disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ahadin ayyamuta." Tidaklah seseorang meninggal dunia illa nadima, kecuali dia akan menyesal, kata Nabi. Jadi setiap orang meninggal itu punya nyesal. In kana muhsinan nadima, kata Rasulullah. Seandainya dia orang baik-baik, nadima, dia akan menyesal juga. Kok seandainya orang elok, rajin beribadah, rajin bersedekah dulu ketika hidup, ini menyesal juga. Apa yang disesalinya? Allah yakuna izdada. Kenapa dia tidak menambah kebaikannya? Kenapa dia tidak menambah sedekahnya? Kok ini dulu lah bersedekah 5.000, habis tak 10.000 dulu. Menyesal. Menyesal juga. Wa in kana musian, apatah lagi kalau seandainya dia orang jahat, suka bermaksiat, maka dia lebih-lebih menyesal lagi. Allah yakuna naza'a, kenapa dia tidak menghentikan perbuatan buruknya? Lalu dia menyesal. Makanya setiap orang yang meninggal dunia sebetulnya dia menyesal. Ketika nanti seseorang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia ingin dikembalikan lagi ke dunia untuk beramal soleh, tapi tidak bisa dibalikkan lagi ke dunia. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, hari ini kita telah berada pada tanggal
16 Rajab tahun 1444 Hijriyah, bertepatan dengan tanggal 7 Februari tahun 2023 Masehi. Jadi bulan Rajab itu adalah salah satu dari bulan haram. Dari 4 bulan haram. Bulan Rajab salah satu dari 4 bulan haram. Bulan haram itu adalah Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram. Ketiga bulan kau berturut-turut. Ada satu yang terpisah antara Jumadil Akhir dan Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Berkata salah seorang ulama besar, namanya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kalaulah dipangkal namanya ada Al-Imam, itu sudah ulama besar. Al-Imam minimal di dalam kapalnya itu lah hafal 300.000 hadis dengan sanad dan matannya, baru dapat gelar Al-Imam. 300.000 hadis lah di dalam kapalnya dengan sanad dan matannya. Al-Quran sudah di kepalanya, itu baru mendapat Al-Imam. Jadi tidak usah-usah cedua awak, tidak usah-usah kene, tidak ulama-ulama kene, tapi ulama besar. Kadang hadis itu matanya pendek, tapi sanadnya panjang. Dari sianu, dan perawinya harus dihafal riwayatnya selalu. Jadi syarat menjadi al-imam itu memborek. Zaman sekarang, ulama zaman sekarang yang sampai ke level al-imam itu adalah Yusuf Al-Qaradawi, baru meninggal dunia. Kamila dan sobat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, apa kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi? Makna al-haram, adapun yang dimaksud dengan al-haram adalah annal ma'siyata fiha asyaddu iqaban. Kalau kita berbuat maksiat di bulan haram, berbuat dosa kita di bulan haram, ataupun kita berbuat dosa di tanah haram, Masjidil Haram, maka dosanya asyaddu iqaban, maka dosanya besar, siksaannya berat. Jadi dosanya berlipat ganda. Abe, karena dilakukan di bulan haram atau dilakukan di tanah haram. Karena haram itu artinya hurmatun, dihormati, dimuliakan. Di zaman Nabi, di bulan haram ini tidak ada gemerincing senjata perperangan, tidak ada perang, karena menghormati bulan haram. Sebaliknya kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, wa ta'atu fiha aktsaru sawaban. Kalau kita melakukan ketaatan amal soleh di bulan Rajab ini, di bulan haram ini, maka aktsaru sawaban, pahalanya besar, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bulan haram ini kalau kita berbuat buruk, dosanya dilipat gandakan. Kalau kita berbuat baik, pahalanya pun dilipat gandakan. Karena bulan haram. Begitu pula kalau kita berbuat dosa di tanah haram, berbuat pahala, berbuat kebaikan di tanah haram, maka pahalanya besar. Makanya awak nak ada duit, memang nak ke muka tenju, nak umrah, nak nanya haji, sebab pahala di sana tidak sama dengan solat di Masjid Syura ini. Satu rakaat kita solat di tanah haram, di Masjidil Haram, sama dengan solat 100.000 rakaat di Masjid Syura ini. Jadi 1 berbanding 100.000. Tidak sama. Habis suka tidak sama. Sebab di sana Masjid Al-Haram, masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Salat kita 1 rakaat di Masjid Nabawi, 1 rakaat sama dengan 1000 rakaat di Masjid Syurabaya. 1 berbanding 1000. Masjid Nabawi dengan Masjid Syura 1 berbanding 1000. Karena di sana tanah haram. Mekah dan Madinah itu adalah tanah haram, disebut dengan Haramain. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa amalan yang kita lakukan di bulan haram ini? Karena bulan haram ini, bulan Rajab ini salah satu dari bulan haram, apa amalan yang seharusnya sebaiknya kita lakukan di bulan haram ini? Yang pertama, amalan kita adalah memperbanyak istighfar. Di bulan Rajab ini kita memperbanyak istighfar. Istighfar yang pendek astagfirullah, dan yang pendek bisa astagfirullah. Yang lebih panjang daripada itu astaghfirullahalazim. Yang lebih panjang daripada itu astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Latigo bersih. Yang pendek ada, yang menengah ada, yang panjang ada. Boleh kan tiga-tiga. Yang lebih panjang daripada itu sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Itu namanya sayyidul istighfar. Penghulunya istighfar. Kalau ada yang hafal sayyidul istighfar, ketik Google di HP, buka Google, kemudian ketik sayyidul istighfar, buka gambar, print, tempel di dapur. Ibu kalau orang hafal sayyidul istighfar. Zaman kini sonang, ada HP topik belajar. Sayyidul istighfar. Apa artinya sayyidul istighfar? Rancak. Allahumma anta rabbi. Ya Allah, engkau adalah Tuhanku. La ilaha illa anta. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya engkau. Khalaqtani wa ana abduka. Engkau telah menciptakanku dan aku adalah hambamu. Jadi kita mengaku hamba. Awak merendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Khalaqtani wa ana abduka. Ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Aku berada dalam perjanjian denganmu dan aku berjanji akan melaksanakan semua perintah-perintahmu mastata'tu, semampuku. Jadi awak berjanji kepada Allah akan mentaati semua perintah Allah semampu kita. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan diriku. Banyak keburukan diri kita, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Aku menyadari, aku mengakui betapa banyaknya nikmatmu kepadaku. Banyak nikmat Allah ke awak. Dulu kita lahir ke dunia tidak ada memiliki satu pun. Tak ada baju ciek je. Setelah kita lahir ke dunia, Allah berikan betapa banyaknya nikmatnya kepada kita. Wa abu'u bi dzambi, dan aku mengakui betapa banyaknya dosaku kepadamu. Dosa kita banyak kepada Allah. Faghfirli. Nah, ini permintaan kita kepada Allah. Faghfirli. Ampunilah aku ya Allah. Ampuni dosa-dosaku ya Allah. Jadi dalam sayyidul istighfar go permintaan awak cieknya yaitu minta ampun. Tak minta kayu, tak minta jabatan, tak minta lain-lain. Permintaan kita dalam sayyidul istighfar itu minta ampuni dosa-dosa kita. Faghfirli. Fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali hanya engkau ya Allah. Nah, itu namanya sayyidul istighfar. Kita baca siang dan kita baca malam. Siang kita baca dan malam kita baca.
Apa kata Rasulullah? Man qalaha fin nahar, barang siapa yang membaca sayyidul istighfar itu siang hari, famata min yaumihi, meninggal di hari itu, qabla ayyumsi, sebelum sore hari, fahuwa min ahlil jannah, kata Rasulullah, maka dia akan termasuk di antara penghuni surga. Betapa besar keutamaan sayyidul istighfar tadi. Jadi memang harus dihafal dulu sayyidul istighfar. Wa man qalaha fil lail, kata Rasulullah, barang siapa yang membaca sayyidul istighfar tadi pada malam hari, meninggal dia malam hari itu sebelum subuh, sebelum pagi hari, wa huwa min ahlil jannah, kata Rasulullah, maka dia akan termasuk di antara penghuni surga. Itu yang menyampaikan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sayyidul istighfar tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi berapa kali istighfarnya dalam satu hari? Bapak-bapak, ibu-ibu, berapa kali istighfar Nabi sehari? Pak? Dalam satu hadis riwayat Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, hadis sahih, wallahi, kata Rasulullah, demi Allah, inni la astaghfirullah fil yaum, sesungguhnya saya beristighfar kepada Allah dalam satu hari, fil yaum, dalam sehari, aktsar min 70 marrah, aktsar min 70 marrah, lebih daripada 70 kali. Jadi istighfar Nabi itu dalam sehari lebih 70. Kalau seandainya awak istighfar setiap selesai solat 3 kali, solat 5, 3 kali 5 boleh barunya, dosa seronda baru. Nabi tak ada dosanya, istighfarnya lebih 70. Seharusnya awak lebih dari istighfarnya Nabi. Sebut Nabi tak ada dosa, awak banyak dosa awak. Itu dalam satu hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis riwayat Muslim, apa kata Rasulullah? Ya ayuhan nas, wahai manusia, kata Rasulullah, tubu ilallahi wastaghfiruhu, bertaubatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah kalian kepadanya. Jadi Rasulullah, fa inni atubu fil yaum, karena saya beristighfar, saya bertaubat kepada Allah dalam satu hari, mi'ah marrah, kata Rasulullah, 100 kali. 100 kali. Jadi dua hadis tadi, riwayat Bukhari dan riwayat Muslim, tidak saling bertentangan, tidak bertentangan. Artinya istighfar Nabi lebih 70 sampai 100. Itu jumlah istighfar Nabi dalam satu hari. 70 sampai 100. 70 lebih sampai 100. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita dapatkan kalau kita banyak beristighfar? Kan kalau ada orang bertanya, apa manfaatnya itu awak kalau awak banyak beristighfar? Kata Rasulullah dalam hadis lagi, man lazimal istighfar, barang siapa yang selalu membaca istighfar, siapa yang melazimkan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, Allah akan jadikan kesedihannya menjadi kegembiraan. Allah akan tukar kesedihannya menjadi kegembiraan. Siapa di antara awakku yang tak pernah sedih dalam hidup ini? Pasti tidak ada. Kalau kita ingin ditukar kesedihan kita dengan kegembiraan, maka perbanyak istighfar. Karena Rasulullah menyampaikan, barang siapa yang melazimkan istighfar, maka Allah tukar kesedihannya menjadi kegembiraan. Itu yang pertama.
wa ja'ala wa min kulli dhaiqin makhraja, dan Allah jadikan setiap kesempitannya ada jalan keluarnya. Tidak ada satupun dari kita yang tidak memiliki kesempitan dalam hidupnya. Allah akan jadikan kesempitannya menjadi ada jalan keluarnya. Ada makhraja, makhraja itu artinya solusinya. Ada solusinya, ada jalan keluarnya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, kata Rasulullah. Dan Allah akan memberinya rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Jadi ada 3 dalam hadis itu yang disampaikan oleh Rasulullah. Yang pertama tadi, Allah akan tukar kesedihannya menjadi kegembiraan. Yang kedua, Allah akan jadikan setiap kesempitannya ada solusi, ada jalan keluar, dan Allah akan beri dia rezeki yang tidak disangka-sangka. Itu dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya banyak sekali manfaat dari istighfar. Tidak bisa kita sampaikan satu persatu dalam waktu yang relatif singkat ini. Di antaranya lagi, istighfar itu menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menjadi sebab Allah ampuni dosa kita karena istighfar kita. Jadi Allah Maha Pengampun, dan Allah mengampuni orang yang mohon ampun kepadanya. Dalam sebuah hadis qudsi telah diumumkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis qudsi ini kuat di bawah Al-Quran. Hadis ini dari Anas bin Malik. Apa kata? Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman. Hadis qudsi ini firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, kata Allah, wahai manusia, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu ala ma fika wa la ubali. Wahai anak Adam, selama engkau berdoa kepadaku dan berharap hanya kepadaku, kita berdoa hanya kepada Allah dan kita berharap kita hanya kepada Allah. Apa janji Allah kepada kita? Ghafartu ala ma fika, aku akan mengampuni semua dosa-dosamu, wala ubali, dan aku tidak peduli. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kata Allah, lau balagat zunubuka ananas sama, kalau sampai dosa-dosamu sepenuh langit, ananas sama, sepenuh langit, summa astaghfartani, kata Allah, kemudian kamu minta ampun kepadaku, kamu beristighfar kepadaku, summa astaghfartani. Apa janji Allah kepada kita dalam hadis ini? Ghafartu laka wala ubali, aku akan mengampuni semua dosamu dan aku tidak peduli betapa banyaknya dosamu. Walaupun dosa kita sepenuh langit. Dan di ujung daripada hadis ini, agak panjang hadisnya, Pak. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya, kalau kamu datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, bi qurabil ardi, dengan dosa sepenuh bumi, summa laqaitani, kemudian kamu menemuiku, la tusyriku bi syai'an, tetapi kita tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dosa kita sepenuh bumi, tapi tidak ada di dalamnya dosa syirik kepada Allah yang kita bawa mati. Apa janji Allah kepada kita? La ataituka bi qurabiha maghfirah, sungguh saya akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Kalau seandainya dosa kita sepenuh bumi, ampunan Allah sepenuh bumi pula. Artinya Allah itu Maha Pengampun. Tidak ada satupun dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
termasuk dosa syirik kalau kita bertaubat kepada Allah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa syirik yang tidak diampuni adalah dosa syirik yang kita bawa mati. Kita pernah melakukan syirik tapi tidak bertaubat kepada Allah, itu tidak diampuni karena sudah disebutkan dalam Quran surah An-Nisa, innallaha yaghfiru ma duna dzalik, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi syai'an wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni syirik dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, jadi dosa syirik yang tidak diampuni dosa yang kita bawa mati. Kalau diampuni bertaubat kita, tidak ada dosa yang tidak diampuni. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ibu-ibu lah sih. Kok kami nggak Yang kedua, apa amalan awak di bulan Rajab oleh Sutri? Yang kedua, amalan kita memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memperbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kapanpun dan dimanapun, karena salawat ini sangat luar biasa. Salawat ini kan seperti kita mendekati Allah melalui baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu adalah orang yang sangat dekat kepada Allah, kekasih Allah. Jadi ketika kita bersalawat kepada Rasulullah, Allah akan mencintai kita, karena Rasulullah itu kekasih Allah, orang yang paling dicintai oleh Allah. Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, penghulu semua nabi dan rasul. Orang yang paling bertakwa di muka bumi ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang diatai dari Rasulullah. Maka ketika kita bersalawat kepada Rasulullah, maka Allah pun akan mencintai kita dan Allah akan ampuni dosa kita. Sama seperti kita mengajukan proposal ke bupati. Kalau kita langsung menghadap ke bupati, mungkin bupati tidak kenal dengan kita. Tapi ketika kita mengajukan proposal melewati orang yang dia cintai, melalui orang terdekatnya, mungkin langsung diterima proposal kita, karena kita melalui orang terdekatnya. Seperti itu ilustrasinya kira-kira bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis tentang salawat ini? Man shalla alayya sholatan mukhlisan min qalbihi, barang siapa yang bersalawat kepadaku dengan salawat yang ikhlas dari hatinya, sallallahu lahu asyra salawatin, sallallahu alaihi asyra salawatin, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Sekali Allah berselawat kepada Rasulullah, Allah berselawat kepada kita 10 kali. Selawat Allah itu maksudnya adalah Allah beri kita rahmatnya, Allah ampuni dosa kita. Itu selawat Allah kepada kita. Kemudian kata Rasulullah, wa rafa'ahu asyra darajatin, Allah akan angkat 10 derajat. Wa katabahu lahu asyra hasanatin, Allah akan tuliskan untuknya 10 kebaikan. 10 kebaikan. Dan Allah akan hapus 10 dosanya. Jadi ada 4. Allah berselawat kepadanya 10, Allah akan angkat derajatnya 10, Allah tuliskan pahalanya atau kebaikannya 10, dan Allah hapuskan dosanya 10. Karena kita berselawat 1 kali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kalau selawat kita banyak?
Jadi ini amalan kita yang kedua di bulan Rajab ini, memperbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan selawat kita itu dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam kita dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita bersalam kepada Rasulullah, maka Allah kembalikan ruhnya ke jasadnya, dan dijawab salam kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam ayat disebutkan oleh Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah kalian kepadanya dan sampaikanlah salam kepadanya. Bersalam kepada Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Itu dijawab salam kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu amalan kita di bulan Rajab. Yang pertama tadi memperbanyak istighfar. Yang kedua memperbanyak salawat. Orang tua-tua dulu memperbanyak salawat. Ambil daun jodoh berselawat loh. Berselawat. Karena selawat itu sesuatu yang sangat luar biasa. Inna awlan nasi bi yaumal qiyamati, kata Rasulullah, sesungguhnya manusia yang paling utama nanti di hari kiamat, manusia yang paling utama bersamaku nanti di hari kiamat, kata Rasulullah, aktsaruhum sholatan, orang yang paling banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi manusia yang paling utama, yang paling afdol bersama Rasulullah nanti di hari kiamat adalah orang yang paling banyak salawatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya minimal kita kalau disebut nama Nabi Muhammad, kita bersalawat doa sallallahu alaihi wasallam. Aduh, dah disebut nama Nabi awak dah juga berselawat. Apalagi tak disebut. Dah disebut pun awak tak berselawat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang memperbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dua amalan kita, istighfar dan memperbanyak selawat. Dan kedua-duanya ini tidak nampak. Istighfar tidak nampak, selawat tidak nampak di orang. Kalau kita sholat boleh jadi kita riya. Kalau kita bersedekah bisa dimasuki oleh riya. Tapi kalau berzikir, selawat, tidak nampak amalan itu oleh orang lain. Insya Allah amalan yang tidak nampak ini tidak ada potensi riyanya. Puasa tidak nampak, tidak ada potensi riya dalam. Zikir tidak nampak tapi pahalanya besar. Tak nampak dia orang, tak bisa awak banggakan, tak bisa dia tengok ke orang, karena tak nampak oleh orang. Dia awak? Tak nampak dia awak. Nabi Yunus dulu dimakan oleh ikan besar. Diceritakan kisah ini oleh Allah di dalam Al-Quran. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Nabi Yunus naik kapal, kemudian kapal itu sudah syarat muatan, harus dikurangi isinya, lalu mereka undi. Keluar nama Nabi Yunus, namun Nabi Yunus yang keluar. Tak mungkin kita campakkan Nabi ini ke laut, lalu diulang undinya. Ulang undi, keluar nama Nabi Yunus sampai 3 kali. Akhirnya mereka, Nabi Yunus pun dibuang ke lautan dan dimakan oleh ikan. Diceritakan oleh Allah dalam Quran. Apa kata Allah dalam Quran? Falaula kana minal musabbihina, kalaulah Nabi Yunus itu tidak termasuk orang yang banyak bertasbih, orang yang banyak berzikir, lala bisa fi batnihi ila yaumin yub'atsun, maka sungguh Yunus itu akan
tinggal di dalam perut ikan sampai hari dibangkitkan, sampai hari kiamat. Artinya Nabi Yunus akan mati dalam perut ikan. Kalau Nabi Yunus sekiranya tidak banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah selamatkan Nabi Yunus karena Nabi Yunus itu banyak yang di antara orang yang banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak dia berzikir kepada Allah. Allah selamatkan dia. Apa tasbih Nabi Yunus itu, Pak? Ibu-ibu, apa tasbih Nabi Yunus itu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Apa artinya, Bu? La ilaha illa anta, tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya saya ini termasuk di antara orang-orang yang zalim, orang yang banyak dosa ya Allah. Kita mengakui dosa kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan zikir, amalan tasbih itu sangat luar biasa, termasuk salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan kita selanjutnya adalah berpuasa di bulan Rajab. Bapak-bapak, ibu-ibu yang tahun dulu sakit, tidak bisa berpuasa Ramadan tahun dulu, atau ibu-ibu karena halangan, maka di bulan Rajab inilah kita mulai mengganti hutang-hutang puasa tahun kemarin. Di samping di bulan Rajab ini bulan haram, bulan yang dimuliakan, maka kita isi dengan banyak berpuasa. Apa kata Allah dalam Quran? Man kana minkum maridun, barang siapa di antara kalian yang sakit, au ala safarin, atau dia sedang dalam perjalanan, tidak bisa berpuasa Ramadan tahun dulu, dia sakit dulu, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka ganti di hari yang lain. Jadi kalau ada puasa tahun lalu tidak sempurna, tidak penuh, maka kita hitung di hari yang lain, kita ganti di hari ini. Di bulan Rajab ini mulai kita ganti. Dan hutang-hutang puasa awal dulu tidak bisa dibayar dengan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, mudah-mudahan hutang puasa dulu lunas ya Allah. Tidak bisa ditutup dengan istighfar. Walaupun istighfarnya banyak, tidak bisa hutang puasa itu diganti dengan istighfar. Aku gara-gara istighfar mah tadi, dia ganti dengan istighfar bila syukri. Puasa dengan banyak tu. Tidak bisa dihitung di hari yang lain. Tidak bisa diganti dengan salawat tadi, karena itu hutang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin, dan terhadap orang-orang yang tidak mampu berpuasa, sudah tua renta, sudah lemah, fidyatun tu'amu miskin, maka dia membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Ada jalan keluarnya. Orang yang sudah tidak mampu lagi berpuasa, membayar fidyah. Tidak mau membayar fidyah, ganti, hitung di hari yang lain berpuasa dengan berpuasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, itu amalan kita yang ketiga, memperbanyak puasa. Yang keempat tentu dengan memperbanyak solat. Solat sunat, di samping solat wajib kita menambah dengan solat sunat. Kita tingkatkan di bulan Rajab ini. Bulan Rajab ini kata Zunnun al-Misri, bulan Rajab ini adalah syahrul Rajab, syahrul zar'i. Rajab ini adalah bulan menanam kebaikan. Kita perbanyak kebaikan di bulan Rajab ini karena kita memuliakan bulan Rajab. Bapak-bapak, ibu-ibu yang bersedekah di bulan Rajab ini adalah sedekah di bulan haram, maka dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang bersedekah kita doakan bertambah murah rezekinya, sehat badannya, diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya doa dapat pembalik
dari sedekah bapak-bapak, ibu-ibu. Itu amalan-amalan kita di bulan Rajab, memperbanyak sholat, termasuk diantaranya memperbanyak sedekah di bulan Rajab ini, karena kita memuliakan bulan Rajab. Tadi jangan nampak amat. Dah lo buat di mana awak lama? Pak Sento? Hah? Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita tidak lama lagi akan menghadapi bulan suci Ramadan. Setelah Rajab ini kita akan masuk bulan Sya'ban. Sya'ban semakin banyak puasa kita nanti, karena tidak ada Nabi banyak berpuasa di luar dari Ramadan kecuali di bulan Sya'ban. Jadi bulan Rajab ini kita mulai start. Di bulan Sya'ban semakin banyak puasa sunatnya. Ketika kita masuk bulan Ramadan, badan awak pun tidak canggung berpuasa. La tabiaso semenjak Rajab. Jadi sudah ada pemanasannya. Kalau ibarat olahraga, lah pemanasan awak. Tapi kalau tidak ada puasa sunat bulan Rajab, bulan Sya'ban, langsung puasa Ramadan, tak wajib badan awak. Apa gue? Tidak makan seharian. Barangkali itu, mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang beruntung dengan memperbanyak istighfar, memperbanyak salawat kepada Rasulullah, memperbanyak apa tadi lagi ibu? Memperbanyak sholat, puasa, dan memperbanyak sedekah. Kau ibu-ibu lah praktik langsung. Memperbanyak sedekah di bulan Rajab. Ini sedekah di bulan haram, di bulan yang dimuliakan oleh Allah, maka pahalanya akan dilipat gandakan karena bulan haram. Hanya doa yang dapat kita sampaikan kepada orang yang bersedekah, mudah-mudahan dimurahkan rezekinya, diberikan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Terima kasih atas perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.